Pemirsa, dimanapun Anda berada, pilihan Bupati Rembang 2024 ini semakin seru saja. Politik-politik tingkat atas ini sedang memanas. Hari ini, Ketua DPC Partai Hanura mengembalikan formulir pendaftaran calon Bupati / Wakil Bupati Rembang di kantor DPC P3 Rembang. Keakraban kedua tokoh ini, yaitu adiknya Gus Bahak, yaitu Gus Umam selaku Ketua DPC P3 dan Haji Nur Hasan selaku Ketua DPC Hanura ini sangat akrab sekali. Perlu diketahui bahwa P3 ada 8 kursi, sementara Hanura sendiri menghasilkan 5 kursi di tahun pemilu ini. Bila digabungkan ada 13 kursi, maka bisa berpeluang untuk satu pasang calon bupati dan wakil bupati Rembang. Benarkah Gus Umam akan didampingi oleh Haji Nur Hasan dalam kontestasi politik di pilihan Bupati Rembang di 27 November mendatang? Kita terus menikmati bagaimana politik-politik di Rembang. Di sela-sela pidato penerimaan bakal calon bupati dan wakil bupati Rembang ini di kantor DPC P3, Gus Umam menyanjung Haji Nur Hasan bahwa sosok Ketua DPC Hanura Rembang ini adalah seorang tokoh yang punya jiwa petarung dalam politik Rembang. Tapi silaturahmi kayak video itu yang ketiga selalu terjadi. Nampak keakraban dari tokoh sedan ini dengan adiknya Gus Umam, sehingga para kader Hanura mengharapkan Gus Umam bisa berdampingan dengan Haji Nur Hasan dalam politik 27 November mendatang. Organisasi nomor 13/2024 di mana Dewan Pimpinan Cabang DPD diperintahkan untuk membuka penjaringan. Dan sering saya sampaikan bahwasanya penjaringan di P3 ini bukan hanya khusus untuk kader P3, tapi untuk warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Rembang. Karena memang amanat undang-undang siapapun yang mau maju dalam kontestasi pilkada bukan hanya untuk daerah setempat, tapi bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang ada. Saya kira siapapun orang-orang atau teman-teman warga Rembang yang menginginkan mengabdi pada Kabupaten Rembang lewat pilkada, ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki Kabupaten Rembang. Saya kira semua punya kesempatan yang sama, harapan yang sama, bukan hanya kader P3, tapi siapapun yang mengikuti proses penjaringan di P3, mau ada masyarakat, mau ada yang lain, itu punya kesempatan yang sama. Jadi saya berharap teman-teman dari Hanura jangan kecil hati. Saya yakin mengembalikan di hari ini bukan tanpa pertimbangan. Kira-kira siapa orang sepuh, kira-kira tidak pantas balik gue balik formulir. Nah, model-model wong Jawa mesti tak kok dukun. Beneran dukun dhewe. Nah, cuman dukun bersopo, tak dukun ini kan. Saya kira ikhtiar sebagai bagian sudah baik, sudah dilaksanakan. Tentu kami juga berharap nanti ada kerjasama yang sudah kita jalin sebelum-sebelumnya. Apalagi partai manapun
di Kabupaten Rembang, mulai P3, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, Hanura tidak bisa berdiri sendiri, itu mitra koalisi. Cuma bagaimana kita menyamakan plafon visi misi dan lain sebagainya, karena dalam proses pilkada tidak kayak pilkades, tidak kayak pileg yang bisa berdiri sendiri tanpa menunggu pasangan. Tapi kalau di pilkada ini juga harus butuh kendaraan, yaitu partai, juga butuh pasangan yang harus ada titik temu, yaitu harus ada kesamaan plafon visi misi. Dan ini memang butuh komunikasi, butuh silaturahmi tadi disampaikan, dan alhamdulillah itu tanggal 12 dari minggu atau 1 minggu sebelumnya saya sudah soal beliau, silaturahmi di kantor beliau dengan Mas Yor, dengan Mas Hakam, ditemani sama putranya Mas Berhasan, malam dijamu walaupun makanan dengan mie ayam, karena kebetulan beliau itu saja dari hasil mie ayam. Ya, jadi beliau ini juga punya jiwa bertarung karena beberapa kali sejak 2004, 2009 sampai sekarang, alhamdulillah beliau selalu berada dalam beliau. Tentu kami berharap nanti ada kebijakan pertimbangan dari dua pimpinan pusat bagaimana nanti kita bisa bekerja sama untuk mengabdi pada masyarakat Rembang, untuk kesejahteraan masyarakat Rembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terakhir saya mohon maaf kepada teman-teman Hanura yang barangkali ada jamuan fasilitas yang tidak sesuai harapan teman-teman. Sesuai tadi yang saya sampaikan, yang pertama niat silaturahim, yang kedua untuk ta'awun, untuk menjajakan, untuk lamaran semacam itu, untuk kita bisa bersama-sama membangun Rembang agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berakhlak. Gitu. Pak tadi mengisi apa Pak? Jadi di Hanura itu kan fleksibel saja. Bupati insya Allah siap, wakil siap, bahkan kita bersama-sama jadi pengusung saja sih. Peluang enggak untuk berpasangan dengan Nur Hasan, Pak? Saya kira dengan siapapun, bukan hanya Mas Nur Hasan, kita punya kesempatan. Saya sampaikan bahwasanya siapapun dalam konteks politik, karena politik adalah dinamis, semua punya kesempatan dan harapan yang sama. Siapapun lah. Jadi kita tidak mau membeda-bedakan dengan bakal calon yang mendaftarkan di P3. Kriteria wakil ini memenuhi syarat nggak, Pak? Artinya ini nasionalisnya, Pak. Sementara semua memenuhi syarat. Jadi mau calon bupati, mau calon wakil bupati yang menginginkan lewat penjaringan di P3, saya yakin semua memenuhi syarat. Saya yakin bukan tanpa pertimbangan ya teman-teman yang mau ikut berprestasi ini, karena memang amanat undang-undang siapapun berhak mencalonkan dan dicalonkan. Prosedurnya seperti apa setelah mengembalikan berkas ini, Pak? Jadi nanti setelah deadline waktu yang ditentukan teman-teman di pilkada selesai tanggal 26 hari Minggu, kemudian nanti kita rapatkan Dewan Pimpinan Cabang. Setelah itu nanti pendaftar yang lewat penjaringan P3 nanti kita bikinkan surat untuk ke DPW dan DPP untuk dipindahkan ke KOM. Sudah berapa orang yang mendaftar di P3? Jadi sekitar ada 5 orang. Jadi ada saya sendiri, ada Pak Nur Hasan, ada Pak Jidan, ada Pak Herno maupun Gus Henis dari P3. Baik, terima kasih.